sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasanya, sebelum kita masuki salat sunat tarawih, izinkan kami sejenak dari pengurus anak yatim ingin melaporkan kepada hadirin kaum muslimin sekalian, yakni sedekah yang kami terima pada malam ke-7 Ramadan sebesar Rp363.000. Rp363.000 yaitu 60 Rp. Adapun total sedekah malam pertama hingga malam kemarin, yakni malam ke-7 Ramadan sebesar Rp4.883.000. Rp4.883.000. Tata laksana salat sunat tarawih pada malam yang berbahagia. Adapun yang bertindak sebagai mubaligh ataupun penceramah yang guru kita bersama Yang Mulia Ustaz Dr. Andes Haji Anwar Ali. Ustaz Dr. Andes Haji Anwar Ali, beliau berasal dari Kampung Gede Aceh, Kota Dusmane, dan yang bertindak sebagai imam yakni Tengku Rajali dari Kampung Menduduk, dan yang bertindak sebagai nilai tarawih kita minta kesediaan kepada anak kita yakni Tengku Haji Ramadana dari Kampung Menduduk. Ada informasi tambahan, kami himbau kepada anak-anak kami ataupun adik-adik kami yang berada di halaman masjid, kami mohon agar tidak dapat membakar petasan ataupun merjun, merjun di halaman masjid, merjun di dalam masjid, di halaman masjid, dikarenakan mengganggu jamaah yang tengah ibadat di dalam masjid. Kami setuju kepada adik-adik Nun ataupun adik-adik Nun yang berada di halaman masjid ataupun di kawasan masjid, dimohon agar tidak dapat membakar petasan ataupun merjun, merjun di area masjid, merjun di area masjid, dikarenakan mengganggu jamaah yang tengah beribadat di dalam masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala syahra Ramadan sayyidul syuhur wa farada siyamahu wa dha'afa li sa'imihi al-ujur wa faddala qiyamahu wa rattaba 'alayhi al-jazaa al-mahsur. Ahmaduhu subhanahu wa huwa ahaqqu mahmudin wa a'zamu madhkur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita iringkan dengan selawat dan salam kehadiran yang sangat mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada al dan para sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati guru kami dan para guru sekalian, para ulama, ibu dan juga para tokoh masyarakat dan hadirin wal hadirat sidang jamaah Isya wa Tarawih yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala.
Syukur kita jangan pernah kita lupakan kepada Allah. Apalagi Allah telah kembali mempertemukan kita dengan bulan yang sangat mulia. Bulan Al-Quran, bulan berkah, barakah, bulan maghfirah, dan bulan itqun minan nar. Sudah sering kita dengar, tapi kita kurang menghayati maknanya, kita kurang menghayati manfaatnya. Yang pasti manfaat di bulan ini luar biasa Allah menentukan untuk kita. Marilah sejenak di dalam waktu yang sangat singkat ini kita muhasabah diri, kita merenung, membayangkan setelah ini kemana lagi kita, dan setelah itu kita akan menempuh ke jalur mana. Apakah kita akan masuk ke dalam neraka atau kita akan ditempatkan oleh Allah di dalam surganya yang sangat nikmat itu. Masing-masing kita sebenarnya tahu apa jawabannya. Masing-masing kita tentu sangat tahu diri bahwa dosa kita sudah begitu banyak, dosa kita tidak terhitung lagi. Bahkan nikmat Allah sendiri yang luar biasa banyak tidak dapat kita manfaatkan. Yang sudah sering juga kita dengar, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan dapat menghitungnya. Coba kita bayangkan sebentar, seandainya Allah menahan kencing kita, baru kencing ditahan oleh Allah, kemudian kita nggak bisa tidur berhari-hari, bagaimana kondisi kita? Bahkan kita bisa mati kalau nggak bisa tidur sampai seminggu, sebulan bahkan. Karena kenapa? Karena kita nanti akan kurang istirahat dan tubuh kita juga akan semakin lemah dan akhirnya akan mati cuma hanya gara-gara Allah tahan kencing kita nggak bisa keluar. Apalagi yang lainnya, dibuat mata kita terus sakit bahkan hingga tidak bisa melihat. Padahal umur masih sangat muda, 15-20 tahun, belum layak untuk mata sakit, apalagi untuk buta tidak dapat melihat. Tapi Allah cabut nikmat mata kita sehingga kita sangat menderita. Jangankan pergi jalan-jalan ke pasar dan sebagainya, bahkan ke WC pun kita harus dibekakkan telinga kita sehingga kita tidak mampu mendengar. Jangankan orang panggil dari jauh, di samping 1 meter saja manggil kita, sedikit pun kita tidak akan bisa dengar karena nikmat telinga sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat banyak nikmat-nikmat yang lain yang tidak mungkin kita sampaikan. Hanya untuk nikmat saja itu akan memakan waktu sampai besok, bahkan lusa dan sebagainya. Begitu banyak nikmat Allah yang harus kita syukuri. Namun berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan? Dosa-dosa yang luar biasa banyaknya yang juga tidak terhitung. Bahkan dalam perhitungan kita akan masuk neraka, bahkan kita tidak sadar untuk memohon ampun kepada Allah. Seandainya sadar, ini ada korelasinya antara jumlah jamaah selalu di masjid yang semakin sedikit dari awal banyak sekarang semakin turun, dan bukan hanya di sini saja, tapi juga di tempat yang lain-lain, kecuali kalau kita lihat di Mekah dan Madinah itu terus ramai orang. Di Mekah dan Madinah semakin puasanya berlanjut, apalagi masuk 10 yang terakhir itu sangat padat, dan apalagi masuk ke dalam masjid, apalagi untuk mendekati Ka'bah. Namun kita di sini semakin hari semakin sedikit. Ini menunjukkan apa? Ini tentunya ada korelasi antara ketidaksadaran kita dengan jumlah jamaah yang semakin mengecil. Ini bukan 1-2 hari dan sebulan 2 bulan, tapi ini terus tahun Ramadan berjalan, ibadah kita hanya masih formalitas, tidak berkualitas. Apalagi yang kita tunggu? Dosa yang sudah begitu banyak, entah siapa yang sudah kita fitnah, entah siapa lagi yang sudah kita adu domba. Bagaimana mungkin sikap kita terhadap orang tua kita, bagaimana sikap kita terhadap guru-guru kita yang telah membuka mata kita untuk mengajarkan Al-Quran dan kitab-kitab kepada kita. Sedikit pun kita tidak akan pernah menghargai mereka itu, guru-guru kita yang sepantasnya kita hargai bagaikan orang tua kita. Dan bagaimana juga dengan datangnya Ramadan yang seharusnya malam ini justru lebih banyak lagi, di mana saja akan sedikit. Ini ketidaksadaran kita yang justru siapa tahu mungkin setelah ini kita akan dilemparkan ke dalam neraka. Berapa banyak orang yang sudah dipanggil tidak berjumpa dengan Ramadan, dan kita masih diberikan kesempatan untuk bertaubat
dan ini bukan sembarang bulan dan 11 lainnya. Ini sangat berbeda. Kita sering dengar bahwa Ramadan ini berbeda dengan bulan yang lainnya. Tapi kita tidak tahu di mana bedanya. Kita tidak tahu bagaimana manfaat Ramadan buat kita, buat anak kita, buat keluarga kita. Padahal kita yakin, dulu waktu kita salat, kita lihat di samping, di depan, di belakang kita, banyak orang yang kita kenal. Bahkan orang tua kita, guru-guru kita berada di tengah-tengah kita. Tapi semakin hari, tahun berjalan, bahkan saya tadi melihat, tidak seperti saya lihat 40 tahun yang lalu ketika saya sering di masjid lama dulu di sini. Tidak seperti saya lihat 30 tahun yang lalu, bahkan 10 tahun yang lalu. Semua sudah berubah dan rata-rata sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita hanya menunggu giliran. Dan setelah dipanggil itu kemana kita? Inilah kesempatan kita memanfaatkan Ramadan yang sudah sering kita dengar bulan yang hebat. Dalam sebuah riwayat, sebuah hadis dikisahkan bahwa saat itu ada dua sahabat yang bersaudara. Dua sahabat Nabi itu bersaudara, yang satu sangat rajin dia beribadah. Biasa dia beribadah. Dia selalu mengejar jamaah di masjid. Dia dalam pertempuran korban dan sebagainya, luka-luka dan sebagainya itu sudah mencapai 75.000 orang lebih kurang. Itu tidak lagi yang terhitung dan tidak lagi yang sedang dalam keadaan sangat panik sekarang ini. Bukan hanya takut, tapi makanan juga tidak ada, bahkan minuman sangat berkurang. Bayangkan seandainya kondisi seperti itu terjadi sekarang di sini, bagaimana kondisi kita untuk beribadah, bertaubat, ingin meraih surga Allah di dalam bulan yang mulia ini. Nah, kembali lagi ke dua sahabat tadi itu. Yang satu itu berperang melawan kafir, sehingga dia syahid dalam perjihad, baru meninggal setahun kemudian. Setahun kemudian saudara ini baru meninggal. Yang biasa-biasa saja ibadah itu tadi, setahun kemudian baru meninggal setelah meninggalnya saudara yang pertama yang di dalam peti syahid itu. Suatu malam, sahabat Rasul yang juga sangat taat kepada Allah, yang bernama Talha bin Ubaidillah, beliau itu bermimpi. Dalam mimpinya, beliau berada di depan pintu surga. Kitanya jangankan pintu surga dalam lupa, mulai ke pintu masjid kadang dalam lupa. Yang naik ke pintu panggung sandiwara kan, yang tuket boleh. Tapi sahabat Rasul Talha bin Ubaidillah ini, mimpinya sedang berada di depan pintu surga bersama dengan kedua sahabat tadi. Sahabat yang meninggal yang kata mati syahid yang pertama,
dan saudaranya yang meninggal selanjutnya yang biasa saja, tidak sakit, biasa saja meninggal. Tiba-tiba keluar seseorang dari dalam surga memanggil sahabat yang meninggal kemudian, yang biasa saja ibadahnya, yang meninggal bukan karena jihad, dipanggil oleh orang itu. Dia yang pertama masuk surga. Kemudian setelah dia masuk surga, baru datang satu lagi memanggil sahabat yang mati syahid untuk masuk surga yang kedua. Tinggallah Talha bin Ubaidillah di depan pintu surga. Kemudian Talha disuruh pulang oleh orang itu. Kamu silakan kembali karena kamu belum saatnya. Begitu mau pulang, terbangunlah Talha. Ketika terbangun, beliau sangat terkejut dan heran, luar biasa heran. Otaknya tidak bisa menjawab pertanyaan yang ada dari dia sendiri, yaitu kenapa sahabat yang biasa saja ibadahnya, tapi hidup setahun setelah sahabat ini yang syahid duluan dia masuk surga. Heran Talha, kenapa tidak dia mati syahid itu duluan yang masuk surga? Sampai terbayang-bayang tidak punya jawaban, dan akhirnya dia ceritakanlah ke sahabat-sahabat yang lain, sehingga dengan istilah sekarang milenial ini dikatakan dengan virallah masalah. Viral. Akhirnya karena sudah sangat viral, sampailah informasi itu kepada Rasulullah. Begitu sampai pada Rasulullah, Rasul memanggil semua para sahabatnya yang sedang heran-heran tersebut. Heran sahabatnya, bahkan yang awalnya masuk surga padahal ibadah biasa mantap, sementara yang mati di dalam jihad itu syahid masuk surga belakangan. Rasul tersenyum mendengar masalah yang dilemparkan oleh sahabatnya ke hadapan Rasul. Rasul kemudian menjawab, wahai sahabat, sebenarnya kalian tidak perlu heran dengan masalah ini. Semakin heran, kehadiran kehadiran anak pegawai. Tidak perlu heran. Dia matinya belakangan. Setahun kemudian baru meninggal. Setelah meninggalnya saudaranya yang syahid itu. Iya, kata sahabat. Emangnya kenapa Rasul? Apa hubungannya dengan itu? Kenapa dia semua yang masuk surga? Apakah karena dia terlambat meninggal? Maka dalam satu hadis Rasul mengatakan, sebaik-baik manusia itu yang panjang umurnya dan banyak amalnya. Ya lalu kabar Tuhan mantap itu mantap tu lu dua kemerdekaan SD yang tahu tu lu hantim tu lu aduh. Yang bagus kata Rasul yang panjang umurnya banyak amalnya. Jadi setahun lebih panjang umur dari sahabatnya. Bukankah seperti itu? Iya, wahai Rasul. Nah, inilah akar masalahnya. Bukankah dalam setahun itu dia bertemu lagi dengan bulan Ramadan? Ia bertemu dengan bulan Ramadan. Dan kalian kan sudah sangat tahu apa itu Ramadan, bagaimana kelebihan Ramadan, bagaimana kehebatan Ramadan. Jangan hanya berpikir fata morgana saja, asal-asal kita tidak tahu yang sebenarnya. Tapi bukan kehebatan Ramadannya, tapi hanya pada hakikat kikibat hebat Ramadannya. Ini masalahnya. Dalam pertemuan dengan Ramadan, dia orang kuat masa lalu. Kemana orang-orang hebat yang hebat kita lihat badannya tukar salam sama-sama di masjid. Bahkan ada yang preman juga di luar. Kemana sekarang? Mati semua. Diambil oleh malaikat Israel dengan perintah Allah. Bayangkan seandainya juga sebentar lagi inilah tarawih perpisahan dengan kita. Seandainya Isya tadi kita beribadah karena Allah dengan sangat khusyuk, dan tarawih juga kita lakukan dengan penuh kekhusyukan lillah, dengan harapan seandainya sebentar lagi Allah mencabut
mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tidakkah kita berpikir seperti itu? Pemikiran seperti ini akan lahir jika kita benar-benar berpikir dan tahu itu apa kelebihan Ramadan. Bukan hanya dengar bahwa Ramadan hebat, Ramadan bulan berkah, Ramadan bulan maghfirah, tapi kita tahu apa yang harus kita lakukan di saat-saat seperti ini. Yang meninggal belakangan juga telah bertobat dari segalanya. Dia mohon maaf kepada kawan-kawannya. Dia bertobat sebanyak mungkin. Dan bukankah dia insya Allah pasti mendapatkan Lailatul Qadar yang hebatnya lebih hebat daripada 1000 bulan, 84 tahun, 83 tahun, 4 bulan. Bukan sama dengan 1000 bulan, lebih hebat, lebih bagus daripada 1000 bulan. Bagusnya sampai di mana? Bisa bagusnya itu tafsirnya seumur hidup dia. Salah satu ulama menafsirkan kebagusannya itu adalah bagus sampai seumuran umur hidup dia itu. Nah, ketika itu dia mendapatkan Lailatul Qadar, dia mengampun kepada Allah. Allahumma innaka afuwwun karimun halim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah ya Karim. Selalu dia ulang-ulang doa itu dengan linangan air mata. Dia bertakarruf kepada Allah. Dia bermuhasabah terhadap apa yang dia lakukan dengan penuh kesadaran. Bukankah semua itu akan membuat dia ke surga lebih dulu daripada kawannya? Maka wajarlah dia yang pertama dipanggil masuk surga Allah, walaupun saudaranya itu mati dalam berjihad dan mati syahid. Tapi kehebatan Ramadan inilah yang mengantarkan dia yang diprioritaskan oleh Allah untuk lebih dulu masuk surga. Masih muda, jangan berpikir orang itu sudah 80 tahun, saya kan masih 25 tahun. Yang 15 tahun aja bisa mati sekarang ini. Bahkan anak umur 15 tahun sekarang ini sudah masuk cuci darah, hemodialisis, masuk cuci darah dia. Umur 15 tahun. Yang 20 tahun, 50 tahun, 70 tahun, bahkan 80 tahun masih aman saja hidupnya. Kenapa semua ini bisa terjadi? Karena semuanya Allah yang tentukan, bukan kita tentukan. Mudah-mudahan ini membuat kita sadar, mudah-mudahan ini membuat kita terus taubat, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang kita buat kita, mudah-mudahan ini walaupun mungkin ini Ramadan terakhir, atau salat Isya terakhir tadi, atau salat tarawih dan juga akan terakhir, inilah yang mengantarkan kita mendapat maghfirah ampunan Allah dan mendapat minan niran, pembebasan dari api neraka, dan masuklah kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat. Usikum nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.